Hubungan antara Amerika Serikat dan ASEAN sedang dalam masa transisi. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Presiden Amerika Serikat akan menjamu para pemimpin ASEAN di Washington pada tanggal 12 Mei mendatang untuk KTT khusus Amerika Serikat dan ASEAN. Ini adalah konsensus terbaru yang dicapai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui operasi diplomatik ulang-alik ketika Amerika Serikat secara sepihak mengumumkan untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, di mana para pemimpin negara-negara ASEAN hampir secara kolektif tidak hadir. Selain Perdana Menteri Singapura yang pergi ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat sendiri. Para pemimpin negara ASEAN lainnya menjelaskan bahwa mereka tidak menghadiri rapat karena tidak dapat mengatur waktu. Akibatnya, Amerika Serikat harus membatalkan pertemuan yang dijadwalkan. Akan tetapi setelah dikejar terus oleh Paman Sam, tampaknya tidak ada alasan bagi para pemimpin ASEAN untuk menolak menghadiri pertemuan Mei mendatang. Namun, apakah KTT tersebut dapat mencapai tujuan yang direncanakan tetap menjadi pertanyaan besar. Amerika Serikat sering memanfaatkan alasan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia sebagai poros utama diplomasinya, menggunakan konferensi demokrasi untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin dunia. Sayangnya, setelah KTT demokrasi Biden tahun lalu, sekutu Amerika Serikat justru mulai terpecah belah. Negara-negara Arab di Timur Tengah sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dikeluarkan dari KTT demokrasi. Singapura sebagai benteng penting militer Amerika Serikat di Asia Tenggara juga dicap sebagai negara diktator oleh Paman Sam. Bila menurut standar demokrasi Amerika, maka banyak sekutu tradisional Amerika Serikat pada dasarnya tidak memenuhi kualifikasi demokrasinya. Sungguh suatu standar yang sangat membingungkan sekutunya. Akibatnya, KTT demokrasi Biden tidak dapat berperan menyatukan sekutunya, justru sebaliknya memecah belah aliansi strategis mereka sendiri. Kali ini, Biden belajar dari pengalaman dan berusaha menggunakan ASEAN untuk mengkonsolidasikan posisi dan kepentingannya di Asia Tenggara. Namun, karena kepentingan negara ASEAN yang tidak pernah dipedulikan, sehingga sangat diragukan apakah Biden dapat mencapai tujuan memantapkan kepemimpinannya di Asia Tenggara. Dalam analisis dunia, praktek Amerika membentuk geng bertujuan untuk memecah belah dunia daripada membangun dunia. Karena itu, banyak pemimpin ASEAN mulai bertentangan dengan Paman Sam dan menjauhkan diri darinya. Meski para pemimpin ASEAN akan menghadiri KTT nantinya, namun sangat diragukan apakah mereka dapat mengeluarkan pernyataan bersama yang sesuai dengan kepentingan sepihak Amerika Serikat seperti mengagitasi melawan China dan Rusia. Perlu diketahui, ASEAN adalah mitra dagang terbesar China, dan China adalah tetangga ramah ASEAN. Di samping itu, Rusia tidak memiliki hubungan dekat dengan negara-negara ASEAN, dan perang Ukraina di Eropa tidak memiliki hubungan langsung dengan ASEAN. Oleh karena itu, apakah negara-negara ASEAN akan mencari masalah sendiri, mengutuk Rusia, atau mengikuti Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada Rusia, memang suatu hal yang sangat diragukan. Saat ini, negara-negara ASEAN sedang menghadapi masa transisi yang sangat sulit. Dari integrasi ekonomi hingga politik, ASEAN menghadapi tantangan yang sangat besar. Misalnya, Myanmar sebagai negara penting di ASEAN yang sedang mengalami konflik internal telah membuat negara-negara ASEAN mengalami kerugian. Jika Amerika Serikat ikut campur dan memprovokasi perselisihan, proses integrasi politik ASEAN akan rusak parah. Apalagi, keegoisan Amerika Serikat selama masa pandemi dan masalah inflasi akibat pencetakan dolar besar-besaran juga telah membuat semua negara ASEAN ingin menjaga jarak dari Amerika Serikat. Dulunya, kebijakan, wortel, dan tongkat besar Amerika Serikat dengan mudah menaklukkan negara-negara ASEAN. Sekarang, Amerika Serikat tidak lagi memiliki wortel atau duit, tidak mungkin meningkatkan investasi di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, apakah negara-negara ASEAN masih akan tetap menunjukkan kepatuhan juga menjadi pertanyaan besar. Kedua, alasan Amerika Serikat memperkuat hubungannya dengan negara ASEAN bukan untuk pembangunan ekonomi ASEAN, melainkan untuk menculik ASEAN demi menahan China di Asia Tenggara. Fakta puluhan tahun menunjukkan kerjasama ASEAN dengan China dapat memakmurkan negara-negara ASEAN untuk hidup yang lebih baik seperti China. Jika ada negara ASEAN yang bersedia menjadi boneka barat untuk memblokir China,
maka kemakmuran negara ASEAN pasti akan menghadapi kesulitan. Mengingat kerjasama kereta cepat China dengan ASEAN telah menjadi kenyataan, seperti kereta cepat China ke Laos telah menguntungkan negara-negara tetangga seperti Laos dan Thailand. Maka kerjasama ekonomi China dan negara-negara ASEAN akan lebih erat daripada sebaliknya. Amerika Serikat meminta negara ASEAN untuk meningkatkan investasi militer dalam upaya memprovokasi perlombaan senjata, sehingga tidak segan-segan membuat masalah di LCS. Sebagian besar negara ASEAN adalah negara berkembang, dan pembangunan adalah prioritas utama mereka. Apakah mereka akan memperkuat persenjataan dan membeli senjata usang Amerika Serikat sesuai dengan keinginan Amerika Serikat juga merupakan pertanyaan besar yang dapat dinilai tanpa pemikiran mendalam. Demi kepentingan geopolitiknya, Amerika Serikat berulang kali menuntut pertemuan para pemimpin ASEAN sebagai sinyal jelas kepada dunia internasional bahwa Amerika Serikat masih menjadi penguasa dunia, sehingga para pemimpin ASEAN harus mematuhi perintahnya. Jika Amerika Serikat meminta ASEAN untuk memberikan sanksi kepada China, maka negara ASEAN harus mengikuti perintah Amerika Serikat. Bila tidak, mereka sendiri yang akan dihukum dan disanksi sebagai akibatnya. Presiden Biden tampaknya seperti orang modern yang hidup di zaman batu, yang masih terobsesi dengan kejayaan masa lalu hegemoni Amerika. Sekarang, beliau menggunakan Ukraina sebagai boneka untuk perang proksi melawan Rusia di Eropa. Fakta telah membuktikan Amerika Serikat telah mengipasi api dan membesarkan api peperangan, supaya pedagang senjata mereka mendapat manfaat besar darinya. Apakah mereka peduli dengan Ukraina yang akan jatuh binasa? Atau rakyat Uni Eropa yang menderita kedinginan akibat krisis energi, atau masalah pengungsi di Ukraina? Sebaliknya, China tidak akan bersaing dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di ASEAN, karena kerjasama China dengan ASEAN merupakan kerjasama menyeluruh, di mana kerjasama ekonomi merupakan landasan, dan perjanjian kemitraan komprehensif regional adalah dasar hukum untuk kerjasama berkelanjutan. Saling percaya politik adalah prasyarat untuk kerjasama, dan pembangunan damai adalah kehendak bersama. Hubungan China dan ASEAN saat ini berada pada jalur yang normal. Apapun tindakan Amerika Serikat tidak dapat menghentikan kerjasama China-ASEAN yang saling menguntungkan. Negara ASEAN menyadari untuk menjaga kepentingan nasional, mereka harus menjaga perdamaian regional dan memperkuat kerjasama dengan China sebagai tetangga dekatnya. Sebaliknya, resep obat yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah racun bagi negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja mereka tidak akan mempercayainya, apalagi menelannya. China sangat menyambut baik Amerika Serikat memperkuat hubungan kerjasama dengan negara ASEAN. China juga tidak akan menentang persaingan Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Pasifik, selama persaingan itu dilakukan secara adil seperti yang ditegaskan dalam kerangka piagam PBB dan aturan WTO. Namun sebaliknya, China dengan tegas menentang pembentukan aliansi di Asia Tenggara untuk menahan China dengan cara kotor apapun yang dikemas oleh Amerika Serikat. Paman Sam tetap tidak akan pernah berhasil di sini. Di masa lalu, Amerika Serikat dapat menggunakan hegemoni dolarnya untuk membeli mitra pengikutnya, atau menggunakan pasar Amerika yang besar untuk memenangkan sekutunya. Akan tetapi saat ini, Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionis, perdagangan, dan sering mengenakan tarif hukuman berat pada ekspor negara ASEAN ke Amerika Serikat, atau mencoba mengumpulkan biaya perlindungan, memaksa lebih banyak negara mematuhi Amerika Serikat. Sangat jelas, Paman Sam masih begitu terobsesi dengan hegemoninya sehingga masih belum bangun dari mimpi indahnya bahwa mereka bukan lagi penguasa dunia. Bagi Presiden Biden, konten KTT ASEAN hanyalah formalitas. Beliau hanya ingin mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Amerika bahwa Amerika Serikat masih sebagai pemimpin dan polisi dunia. Cuma sangat disayangkan kekuatan nasionalnya tidak lagi cukup untuk mendukung pertunjukan sandiwara Presiden Amerika Serikat. Apakah KTT ASEAN dengan Amerika Serikat akan diadakan dengan banyak kemeriahan dan diakhiri dengan diam-diam, seperti KTT demokrasinya di akhir tahun lalu? Nobody knows. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!